Ibadah haji adalah cita-cita seumur hidup bagi jutaan umat muslim. Setiap tahun, ratusan ribu jamaah dari Indonesia rela menabung puluhan tahun demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun di balik harapan suci itu ada persoalan yang selalu muncul, soal kuota. Kuota haji terbatas, sementara jumlah pendaftar terus membludak. Akibatnya, antrean bisa panjang hingga puluhan tahun. Inilah yang membuat kuota haji jadi sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Dan dari sanalah ibadah haji yang seharusnya jadi perjalanan suci justru berubah jadi ladang bisnis kotor. Dari balik kuota tambahan haji, muncul dugaan permainan besar yang melibatkan oknum di Kementerian Agama. Nilainya tidak main-main, kerugian negara ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Yang lebih mengejutkan, nama mantan Menteri Agama ikut terseret. Ia bahkan sudah diperiksa KPK dan dicegah berpergian ke luar negeri. Lantas bagaimana bisa ibadah haji yang seharusnya suci justru dijadikan lahan praktik korupsi? Bagaimana mekanisme permainan kuota ini bisa berlangsung dan siapa saja yang diuntungkan? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Belakangan ini publik digemparkan oleh kasus besar yang menyeret Kementerian Agama. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan penyalahgunaan kuota haji tahun 2024. Nilainya ditaksir mencapai triliunan rupiah. Yang membuat publik semakin terkejut, kasus ini tidak hanya menyangkut Biro Travel, tetapi juga menyeret nama tokoh penting di Kementerian Agama. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Siapa saja yang ikut terseret? Dan bagaimana fakta selengkapnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari adanya aliran dana yang diduga mengalir dari sejumlah travel haji ke oknum di Kementerian Agama. Dana ini disebut sebagai fee untuk mendapatkan jatah kuota tambahan haji tahun 2024. Jumlah setoran per kuota tidak kecil, bisa mencapai puluhan hingga lebih dari 100 juta rupiah. Jika dihitung secara keseluruhan, potensi kerugian negara diperkirakan 1 triliun rupiah. KPK menjelaskan, dugaan penyimpangan terjadi saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20.000 pada tahun tersebut. Sesuai aturan, 18.400 kuota atau sekitar 92% seharusnya diberikan kepada jemaah haji reguler, sementara 1.600 kuota atau 8% sisanya untuk jemaah haji khusus. Dari yang seharusnya 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus, karena ada pergeseran menjadi 50-50 atau 10.000 tentunya juga ada pergeseran di situ. Nah, di sini penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut dan juga aliran uang tentunya. Ya, karena kan yang dikelola oleh para agen ini, ya kemudian kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu. KPK pun menilai pembagian kuota tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Inilah yang kemudian memperkuat dugaan adanya praktik menyimpang di balik kuota tambahan haji 2024. Dalam pengusutan perkara ini, KPK menyebut bahwa pihak yang mendapat keuntungan dari dugaan korupsi kuota haji adalah pejabat di Kementerian Agama serta perusahaan travel yang bergerak di bidang haji dan umroh. 20.000, maka travel yang ini kan tergabung dalam asosiasi. Jadi mereka tidak sendiri-sendiri, mereka tergabung dalam asosiasi travel. Ada 2 atau 3. Nah, mereka lalu menghubungilah Kementerian Agama, gitu ya, membicarakan itu. Ini ada kuota tambahan nih. Gitu. Nah, ini mereka ini asosiasi ini berpikir ekonomis, artinya bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih besar, gitu ya.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah nama Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ikut terseret. Sebelumnya Yakut sempat dilaporkan ke KPK oleh 5 kelompok masyarakat bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat atau Amalan Rakyat. Laporan itu menyoroti dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji 2024, khususnya terkait kuota tambahan sebanyak 20.000 jamaah. Seiring berjalannya proses, KPK menaikkan status pengusutan dari penyelidikan ke penyidikan setelah pemeriksaan Yakut pada 7 Agustus 2025. Pemeriksaan itu berlangsung selama hampir 5 jam. Usai diperiksa, Yakut menolak mengomentari isu adanya dugaan keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo dalam permintaan penambahan kuota haji. Selain Yakut, KPK juga telah memanggil sejumlah nama penting lain dalam penyelidikan ini. Di antaranya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, hingga pendakwa Khalid Basalamah. Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji semakin berkembang. Setelah memeriksa sejumlah pihak, KPK memperluas langkah dengan melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ya, tentu penyidik akan mencari keterangan-keterangan dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini. Ya, kalau kita melihat konstruksi perkaranya adalah terkait dengan pengaturan, terkait dengan kuota haji. Di sisi lain, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengaku tidak mengetahui detail soal penggeledahan yang dilakukan KPK. Namun ia menegaskan bahwa Kementerian Agama siap mendukung penuh proses penyidikan dengan memberikan informasi secara transparan. KPK-nya nggak ke ruangan saya, maka saya nggak tahu apa-apa. Oh, mana ada yang bisa ditutupi? Kalau APH sudah bekerja kan mesti semuanya harus dibuka. Nggak boleh ditutupi dong. Semua proses hukum dimanapun di Republik ini, siogianya kita sebagai warga negara harus membantu pekerjaan mereka. Tapi kalau spesifik ditanyakan, apa yang saya ketahui tentang yang dilakukan KPK hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya nggak tahu. Karena nggak menjumpai saya, nggak ke ruangan saya. Tidak hanya di kantor kementerian, tim penyidik juga mendatangi rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di Jakarta Timur pada Jumat 15 Agustus 2025. Di sana KPK menyita berbagai dokumen penting hingga barang bukti elektronik yang dianggap relevan dengan perkara. Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YJQ, ya, tim mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi dari BB itu nanti tentu penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk-petunjuk dan juga bukti untuk mendukung penanganan perkara ini. Nah, nanti itu akan diekstraksi, ya, akan dibuka isinya. Kita akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam BB tersebut. Gak cuma itu, KPK juga sudah mengeluarkan surat keputusan larangan berpergian ke luar negeri pada 11 Agustus 2025. Surat itu ditujukan untuk Yakut dan 2 orang lainnya, Isfah Abidal Aziz, mantan staf khusus ex-menang Yakut, dan pemilik Biro Haji dan Umroh Maktur, Fuad Hasan Masyur. Pertama, saudara YJQ, ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh, gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini. Meski begitu, sampai video ini dibuat, KPK belum secara resmi menetapkan satupun tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Kasus dugaan korupsi kuota haji ini tentu menyisakan banyak pertanyaan sekaligus menjadi cermin bagi kita semua. Di balik hiruk-pikuk proses hukum yang sedang berjalan,
ada sejumlah pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan kuota dan dana haji. Ibadah haji adalah amanah besar bagi negara, sehingga pengaturannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kedua, kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan internal saja tidak cukup. Lembaga lain seperti KPK perlu terus diberi ruang dan dukungan untuk menelusuri setiap dugaan penyimpangan, termasuk pada sektor keagamaan yang sangat sensitif. Ketiga, masyarakat sebagai pemilik hak ibadah haji juga perlu aktif mengawal jalannya penyelenggaraan baik melalui organisasi, kelompok jemaah, maupun jalur aspirasi publik. Suara masyarakat dapat menjadi alarm awal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir, kasus ini menjadi pelajaran bahwa integritas pejabat publik adalah kunci. Sekalipun sistem sudah dibuat seketat mungkin, tanpa komitmen pribadi dari para pemangku kebijakan, potensi penyalahgunaan tetap terbuka lebar. Kasus dugaan korupsi kuota haji ini masih berjalan, dan hingga video ini dibuat belum ada penetapan tersangka. Namun langkah KPK dalam melakukan pemeriksaan, penggeledahan, hingga pencegahan ke luar negeri menunjukkan bahwa proses penyidikan sedang berlangsung serius. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan ibadah haji bukan sekedar soal administrasi, melainkan juga menyangkut amanah besar yang harus dijaga dengan baik. Gimana menurut kamu? Kalau memang benar ada permainan dalam kuota haji, siapa yang paling dirugikan? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.